dari tahun 2014 akhir. Tepatnya kalau nggak salah di bulan Agustus 2014 saya mulai eksis di seni karakter Kota Tua. Saya lahir di Lampung, datang ke Jakarta setelah era reformasi 99, saya di Jakarta dan itu memang saya kerja. Saya pernah berkantor di Ratu Plaza, saya pernah berkantor di Wisma Metropolitan 1, saya pernah berkantor di Ambassador, saya pernah berkantor di Cash Plaza. Hingga akhirnya saya boring, kerja akhirnya waktu itu pulang kampung dulu di 2010 sampai dengan 2011 dan 2012 saya datang lagi ke Jakarta berniat pengen kerja lagi tapi kayaknya saya kurang udah nggak match lagi untuk kerja. Ketemu teman-teman saya di Kota Tua, akhirnya saya berwira swasta dagang. Seperti itu. Dan ketika dagang mulai eranya ada penataan tuh di 2014. Nah, waktu itu sudah ada komunitas seperti ini. Komunitas Manusia Batu namanya. Itu waktu itu masih berapa orang gitu ya. Di luar itu mereka juga ada komunitas hantu, badut, robot di 2012 sampai 2014. Nah, ketika 2014 mulai ada penataan yang dari unit pengelola kawasan bersama dengan Dinas Pariwisata DKI itu bilang bahwa yang boleh eksis di sini untuk komunitas adalah yang seperti komunitas Manusia Batu. Artinya seni yang ada kaitannya karena Kota Tua ini kan wisata sejarah ya. Jadi ada hubungan dengan sejarah atau budaya nasional. Jadi seperti yang komunitas hantu, robot, badut, yang badutnya badut luar negeri kayak Marsha, itu udah nggak boleh. Akhirnya saya pun dagang waktu itu sudah mulai susah. Akhirnya saya cobalah untuk masuk ke dunia seni ini dan akhirnya alhamdulillah diterima. Waktu itu Combat itu grup mereka cuma ada 5 orang, kemudian tim saya hadir Creative Art itu dengan 9 orang. Menampilkan sama seni cosplay berkertas sejarah, cuma kita pakai media levitation art. Jadi ada seni melayangnya. Perbedaannya di situ waktu itu. Saya pernah tidak ada yang foto sekalipun pernah dalam satu hari ya. Tapi dalam sehari saya pernah dapat juga diapresiasi hampir 2,5 juta pernah. Dalam sehari 500.000 pernah. Dalam sehari 15.000 pernah. Dalam sehari 700.000 pernah. Beberapa hari di bawah 30.000 sering. Seperti itu jawaban saya seperti. Jadi tapi kalau secara umum kalau di Kota Tua ini ya saya merangkum teman-teman saya, yang penting mereka rajin, istilahnya tekun, kemudian menjiwai apa yang mereka karakterkan sih. Kalau disamakan dengan pendapatan UMR gitu ya per harinya sih bisa dapat. Ya terbukti kalau buat saya sih alhamdulillah, saya juga masih, walaupun saya juga ada kerjaan lain di luar sana, cuman saya masih bangga dan masih senang di dunia ini karena buat saya cukup membantu dalam hal penghasilan saya. Sebenarnya banyak duka, tapi saya yang paling tidak suka bicara duka ya, karena buat saya itulah challenge, tantangan hidup gitu. Apapun itu namanya duka, itu kita harus hadapi. Kalau boleh disebutkan ya itu tadi saya pernah bilang bahwa saya pernah tidak ada yang menghargai satu hari itu. Pernah cuma dihargai 15.000. Itu cuma 2 orang atau 3 orang, saya nggak lupa. Pernah juga 5.000. Bayangkan satu hari saya berdiri dari jam sampai jam maghrib, saya cuma dihargai di bawah 50.000, di bawah 100.000. Kalian bayangkan sih, itu buat saya duka. Cuman nggak berarti lah, karena buat saya lebih banyak sukanya. Kenapa? Di dunia ini dalam yang kalau saya nggak salah ingat di 2016 sampai dengan 2017
Dengan saya seperti ini, saya banyak bertemu langsung dalam acara-acara orang-orang besar dan pejabat di negara kita. Saya pernah diminta hadir bahkan di sebelahnya Pak Lukman Hakim, Menteri Agama waktu itu. Saya pernah ada hadir dan diundang untuk acaranya Bu Susi, Menteri Perikanan waktu itu. Saya benar juga pernah hadir waktu peresmian Pak Jokowi jadi gubernur di sini. Itu buat saya kebanggaan. Dan saya juga pernah diundang di beberapa daerah untuk perform. Diundang oleh pemerintah daerah. Dari Jawa sih ada sebagian yang saya ingat, Semarang, Cirebon, di mana waktu itu ya, di Jepara. Sumatera saya pernah ke Medan, Palembang. Buat saya itu suka sekali, kebanggaan saya. Yang hal yang nggak pernah akan saya dapatkan kalau saya misalnya masih dagang gitu atau kerja. Itu kostum semua masing-masing. Jadi di sini termasuk properti seperti ini ya, ini buatan saya tahun 2017 sampai saat ini. Yang paling pertama sebelum hadir seperti mereka sudah pakai kerangka-kerangka sepeda motor ya. Kalau saya memang dari awal ininya masih pakai kerangka sepeda. Ini yang paling pertama sekali model. Istilahnya bikin sesuatu yang berkonsep motor tuh ini yang pertama. Seperti ini. Harapan saya yang pertama buat teman-teman saya di sini ya, mungkin kalau saya pribadi nih, saya sekaligus bilang ini ke adik-adik bahwa saya mungkin nggak akan lama lagi. Saya berharap mereka yang akan meneruskan itu yang lebih muda, ya lebih profesional aja, semakin meningkatkan penampilan gitu. Apa yang pernah kita kan setiap tahun tuh ada pendidikannya ya, ada binaannya dari instansi terkait gitu, masalah seni. Itu cobalah terapkan seperti itu. Berbuatlah sesuatu itu yang ya maksimal, optimal gitu, jangan setengah-setengah. Itu buat teman-teman saya sini. Kemudian di luar sana saya sering, mungkin kami itu sedikit ini dengan adanya komunitas itu tuh manusia silver ya di pinggir jalanan. Itu buat saya sih, saya sering beberapa kali sebenarnya ketemu mereka, temuin. Saya coba mereka fasilitasi, maksudnya tuh berbuat terserah mau silver, cuman konsepnya itu diperjelas. Kemudian jangan mengganggu ruang publik. Itu harapan saya ke teman-teman yang pingin berkecimpung seperti dunia saya, cuman kadang-kadang mengganggu publik sifatnya, jadi itu mengganggu ketertiban. Itu yang sangat saya sayangkan.